Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya Didi Suparno SPD dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anakku, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kalian telah menuntaskan materi bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Selanjutnya akan dibahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Bapak akan membacakan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi bab 2 ini, pertama memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Selanjutnya, alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perseorangan atau individu. Jadi setiap bangsa yang ada di dunia ini mempunyai hak untuk merdeka. Baiklah anak-anak sekalian, jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, hak kodrati merupakan hak yang merupakan hak bawaan sejak lahir, maka alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh nasional pendiri bangsa atau dikenal dengan founding father. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain, atau negara Indonesia bebas dari tekanan bangsa lain ataupun bebas dari penjajahan, dan bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya anak-anak sekalian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama, sesuai dengan para tokoh-tokoh nasional atau para pahlawan mempunyai tekad dan cita-cita yang sama untuk memerdekakan dan membangun bangsa Indonesia ini waktu dahulu.
Selanjutnya, anak-anak sekalian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Berarti di sini ada keinginan untuk maju, keinginan untuk membangun, mensejahterakan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah anak sekalian, Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara. Jadi Indonesia menjamin tiap-tiap warga negaranya menjamin hak dan kewajiban tiap-tiap warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu dalam hukum dan pemerintahan, tanpa memandang miskin kaya, terpelajar ataupun tidak terpelajar, rakyat ataupun penguasa. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Selanjutnya, anak-anak sekalian, Indonesia yang makmur berarti terpenuhnya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Di sini jelas bahwasanya negara menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk hidup makmur, untuk hidup mafan, nah untuk bisa mencukupi kebutuhannya, memiliki pekerjaan yang layak, memiliki pendidikan yang layak, yaitu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dan juga Indonesia negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Baiklah anak sekalian, selanjutnya dalam alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan selanjutnya dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Berarti ada campur tangan dari kekuasaan Allah, bahwasanya Indonesia ini bisa merdeka, bukan hanya atas perjuangan dari bangsa itu sendiri, namun berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia alinea ketiga. Baik anak-anak sekalian, pada alinea keempat menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, di alinea keempat ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip serta pokok-pokok dari pembentukan pemerintahan Indonesia itu sendiri, dan termasuk di dalamnya mengatur mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Panca itu 5 dan sila itu dasar. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun kehilafan dan kesalahan dari saya, itulah kelemahan saya pribadi. Nanti bisa ditanyakan dan kita diskusi bersama. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.